Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menguji kecerdikan dan kepandaian orang-orang di setiap negeri. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan untuk mengadu kepintaran dengan mereka. Dan keinginan penduduk desa pun disetujui oleh kepala desa. Kalau begitu, besok di lapangan di alun-alun kota kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu, kata kepala desa. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan alun-alun kota untuk menghormati tamunya. Maka kepala desa itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu. Sebagai rasa hormat kami, kalian bertiga diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang, bukan kepalang. Maka dengan sombongnya orang bijak yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" kata orang bijak yang pertama dengan sombongnya. Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kaki saya, wahai saudaraku yang budiman," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak pertama tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Sangkal orang bijak yang pertama, "Itu gampang. Jika saudara tidak percaya atas jawabanku, cobalah saudara ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Kini tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, berapa banyakkah jumlah bintang di langit?" kata orang bijak kedua. Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledai ini," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati orang bijak yang kedua. Lantas ia pun kembali bertanya, "Terus bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak yang kedua. "Itu mudah. Kalau Anda tidak percaya, silahkan hitung saja rambut yang ada di keledaiku ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan santai. "Ya, itu sih bodoh dan akal-akalanmu saja, wahai Abu Nawas. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua. "Nah, itu kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" jawab Abu Nawas tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Sekarang tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Lalu dengan ketusnya ia bertanya, "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Sekarang coba katakan kepadaku, berapakah jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanya orang bijak yang ketiga. "Saudaraku, jumlah bulu yang ada di keledai
jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut kamu, jawab Abu Nawas. Lantas, bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak yang ketiga. Oh, itu sih mudah saja. Bagaimana saudara cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku? Kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung Abu Nawas. Ketiga orang yang katanya bijak itu akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dan penduduk desa dengan keringat malu yang bercucuran. Kemudian orang-orang desa pun mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, istana Baginda kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik. Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah itu. Kala itu Baginda Raja hampir menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba, seorang penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana. Usulan penasehat istana tersebut membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah itu, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu dari pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi, ini Tuan Abu, di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Lalu, kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik
kata seorang pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah itu bertanya kepada Abu Nawas, "Kamu ini aneh, kenapa menenteng sandalmu masuk ke dalam istana?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Oh, ini saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Wah, kalau begitu diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," jawab Abu Nawas dengan enteng. Kemudian Abu Nawas pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah ini tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terbahak-bahak sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Begitulah kali ini ceritanya sahabat. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik. "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar,
Ia berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan." Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum. Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh," kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. "Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu?" Baginda Raja mendekat dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya." Baginda Raja tersenyum licik. "Baiklah, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku." Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umam Abu Nawas. Namun, ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan?" Sang alim tersenyum dan berkata, "Setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu?" Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, "Jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati." Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Luar biasa. Aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak." Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat.
Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad dikemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika. Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. "Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. "Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal. Tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. "Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana." Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad.
semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.